Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, banyak nasihat, banyak kekuatan, banyak nikmat, ibadah, sehat dan lain sebagainya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Tidak lupa kita haturkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena dia mengatakan bahwa barang siapa yang satu kali berselawat kepadaku, maka aku akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Nah, kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, kita telah masuk kepada zaman yang dinamakan zaman era 4.0 atau zaman industrialisasi, di mana teknologi semakin canggih. Nah, kemudian tontonan, kemudian bagaimana tentang cara berperilaku, ini juga masih ditetapkan di dalam agama kita. Nah, hal yang pertama mungkin yang kita bahas kali ini yaitu mengenai tentang adab. Mungkin adab ini sudah hadir pada zaman Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah SAW lebih lama belajar adab daripada lebih dulu menuntut ilmu. Nah, di sini ada kutipan mengatakan bahwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Nah, kemudian jika kita memalingkan adab, maka kita akan susah mendapatkan ilmu. Nah, hal ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian kita masuk kepada adab. Apa sih adab? Kenapa kok begitu penting? Kenapa harus kita bahas? Yaitu adab adalah salah satu budi pekerti yang ada pada dalam diri kita. Ketika kita bersosial, ketika kita beragama, ketika kita melakukan sesuatu. Nah, salah satunya yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang adab makan dan minum. Nah, kita sudah tidak asing, makan dan minum adalah kebutuhan kita yang paling mendasar, kebutuhan kita yang paling utama. Nah, kenapa kita belajar adab untuk makan dan minum? Nah, supaya di dalam makan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makan makanan kita menjadi untuk penguat di dalam diri kita. Nah, yang pertama, Rasulullah SAW ataupun Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan atau menyuruh kita, yang pertama adalah memakan makanan yang halal. Nah, ini Allah langsung menurunkan ayatnya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, dan makan makananlah yang halal lagi baik, dan apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, dari hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adab yang pertama ketika makan yaitu pastinya, karena Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan pendapatnya kepada kita, anjuran kepada kita, yaitu untuk memakan makanan yang halal. Nah, halal ini terbagi menjadi dua. Nah, halal dari segi makanan ataupun halal dari segi mendapatkannya. Nah, misal dari segi makanan yang sepertinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makanan yang baik. Nah, jangan makanan yang tidak baik. Nah, seperti yang kita ketahui dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian dalam ataupun yang kedua yaitu halal dari cara mendapatkannya. Nah, mungkin di sini kita banyak yang keliru ya, karena kita menganggap ini halal, tetapi bisa jadi itu bisa menjadi haram. Nah, sepertinya uang hasil korupsi, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita akan lanjutkan yang kedua. Ini yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan makanan dengan menggunakan tangan kanan. Ini makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kanan. Yang sesuai diriwayatkan dari para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan, dan jika ia minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanan, karena sesungguhnya selain itu makanan dan minuman dengan menggunakan tangan kiri
adalah perbuatannya syaitan. Nah, ini hadisnya dari riwayat Bukhari Muslim. Nah, hal tersebut bahwa yang kedua, kita sebagai manusia yang pastinya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memakan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, Rasulullah perumpamaan yaitu barang siapa yang memakan dengan menggunakan tangan kiri, maka dia seperti syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Ini yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Ini memang bukan hal yang baru ya, tapi memang ini harus ataupun keharusan dalam hidup kita. Nah, ketika kita ingin memulai makan, maka kita sebaiknya mencuci tangan. Mencuci tangan ini yang pastinya untuk kesehatan tubuh kita masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, kemudian yang keempat yaitu membaca tasmiyah. Nah, apa sih tasmiyah? Tasmiyah yaitu membaca basmalah, bismillah, ketika sebelum makan. Nah, adapun ingin menggunakan doa-doa yang lain silahkan, tapi doa yang sahih yang sesuai diajarkan Nabi yaitu dengan membaca basmalah atau bismillah. Nah, kemudian yang kelima, makan makanan yang terdekat. Nah, ini salah satu juga terdapat dalam hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu." Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hal ini jika kita telah dihidangkan suatu makanan, nah kemudian telah berkumandang waktu azan, yaitu lebih baik menyunahkan untuk makan dulu. Nah, kenapa? Karena lebih baik kita makan berpikir untuk sholat daripada kita sholat berpikir untuk makan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, dianjurkan memuji dan dilarang mencelanya. Nah, ini juga perkataan Nabi ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dahulu kala ketika Nabi makan, jika dia enak, makanannya enak, maka Rasulullah SAW memujinya. Jika dia tidak enak, maka Rasulullah tidak berkata apa-apa dan tidak memakannya. Nah, hal ini juga tertera dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, jangan menyantap makanan ketika panas dan jarang meniupnya, tunggu hingga dingin. Nah, ini juga hal yang sepele ya. Ini sering kita meniup makanan dan itu sebenarnya dalam Islam tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena makanan itu dingin, disantap itu ada waktunya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW melarang menghembuskan nafas meniupkan makanan atau minuman pada bejana. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, ini yang ketujuh ya, menyantap makanan ketika panas dan dilarang meniupnya hingga ditunggu hingga dingin. Ini salah satu adab ketika kita dalam makanan. Nah, kemudian yang kedelapan, memungut makanan jika terjatuh. Nah, ini juga sering kita alami. Ini memungut makanan itu terbagi menjadi dua ya. Itu di tempat yang bersih ataupun di tempat yang kotor. Nah, misalnya kita makan seperti memakan nasi ya, karena nasi itu porsinya banyak. Jika terjatuh ke bawah atau jatuh ke lantai, maka itu bisa diambil selama dalam keadaan bersih itu dari lantai. Tapi jika jatuh ke tanah itu bakalan mencemari ya. Ya, tergantung masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir ataupun yang kesembilan yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, setelah makan ataupun kita makan itu bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa makan. Karena mungkin banyak orang di luar sana ataupun fakir-fakir miskin yang merasakan kelaparan. Nah, kita merasakan makan. Nah, jadi sekian dulu untuk tausiah kali ini, video singkat. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita. Kemudian untuk menghargai makanan, untuk makan sesuai dengan adab yang disunahkan oleh Rasulullah, supaya makanan yang kita makan itu berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.